Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan 4 poin penentu kenaikan kelas siswa di masa pandemi. Ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 ya. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan surat edaran Kemdikbud nomor 1 tahun 2021 terkait pelaksanaan ujian nasional, ujian kesetaraan, serta ujian sekolah dalam masa darurat COVID-19. Sebetulnya dalam surat edaran ini ada 8 poin utama. Namun Ibu di sini hanya akan menjelaskan 4 poin utama saja terkait kenaikan kelas kamu ya. 4 poin penentunya apa saja sih supaya kamu naik. Sekarang ini tidak ada istilah kelulusan tapi kenaikan. Contoh, kelas 8 naik ke kelas 9. Selanjutnya, kelas 9 naik ke kelas 10. Begitu ya. Kalau kelas 10 itu artinya sudah dalam masa SMA. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa dalam 8 poin itu disebutkan salah satunya yaitu pertama, ujian nasional dan ujian itu ditiadakan. Tapi dengan ditiadakannya ujian nasional, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat lulus ya, atau menjadi seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, peserta didik dinyatakan lulus ya, harus memenuhi syarat tertentu. Apa itu syaratnya? 1, dia harus menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Artinya, keberadaan rapot itu sangat penting untuk menentukan kenaikan kelas kamu. Dari mana itu rapot diperoleh? Dari semua kegiatan, baik secara daring maupun luring ya. Kebanyakan kalian mengikuti kegiatan daring melalui Google Classroom. Nah, itu laporannya bisa menjadi sebuah rapot. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Jadi, kalau kamu ingin dinyatakan lulus, 1 harus punya rapot. Yang kedua, harus punya nilai sikap minimal baik. Sekarang introspeksi diri. Bagaimana sikap kamu ya selama ini, baik pada guru, baik pada orang tua. Nah, semua sikap kamu biasanya terlihat. Kalau anak yang malas, tidak akan pernah mengerjakan soal di GCR. Kalau anak yang kurang tahu etika, tidak akan pernah menjawab ketika guru memberikan salam. Atau bahkan berterima kasih pada saat guru membuat pernyataan di GCR kamu. Itu salah satu contoh kecil saja. Dan yang ketiga, kamu dinyatakan lulus apabila mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Apa saja ujian itu? Macam-macam bentuknya. Bisa ulangan harian, bisa PTS atau penilaian tengah semester, bisa juga PAS atau penilaian akhir semester. Nah, ujian-ujian nasional, ujian-ujian itu bukan ujian nasional ya, dilaksanakan dalam bentuk portofolio. Jadi kalau guru meminta kamu mengumpulkan tugas ya, artinya kamu sudah mulai membuat portofolio. Dan portofolio yang kamu buat itu bisa disebut sebagai ujian juga. Jadi ketika guru minta, tolong kerjakan modul, tolong kerjakan latihan A, kumpulkan di sekolah, itu bisa menjadi bahan portofolio. Yang kedua, evaluasi atas nilai rapot. Nilai rapot kamu bisa dikatakan portofolio. Ketiga, nilai sikap kamu.
Dan yang keempat, jika kamu memperoleh prestasi, maka itu pun bisa dikatakan portofolio. Prestasi kamu ya berupa menang di lomba apa, atau penghargaan di bidang apa, itu bisa dijadikan portofolio untuk penunjang kelulusan. Yang kedua, ujian itu diselenggarakan dalam bentuk penugasan. Bisa secara luring dan daring. Seringlah kamu dapat tugas ya. Itu bisa berupa ujian namanya. Dan yang ketiga, tes secara luring dan daring dalam bentuk kegiatan penilaian lain yang tadi itu. Penilaian akhir semester, ulangan harian, PTS, PAS, semuanya harus kamu lalui dan kamu laksanakan dengan semaksimal mungkin. Jadi, apa sih 4 poin penentu kenaikan kelas kamu di masa pandemi ini? Oke ya, kita sebutkan lagi biar kamu paham. 1, 4 poin tersebut ya, portofolio berupa evaluasi, nilai rapot, serta nilai sikap dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Itu syarat kamu naik. 2, penugasan. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 3, melakukan tes baik secara luring ataupun daring. Dan yang keempat, mengikuti bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, baik itu ulangan harian, PTS, PAS, dan sebagainya. Itu ya syarat kenaikan kelas kamu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2021 yang diedarkan pada bulan Februari, ini baru-baru ini. Semua harus mengacu pada surat edaran tersebut. Artinya kamu harus bekerja keras, harus membuktikan bahwa kamu itu layak untuk naik, harus bisa mengukir atau mewujudkan cita-cita kamu untuk bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan 4 poin penentu kenaikan kelas siswa di masa pandemi. Ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 ya. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan surat edaran Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait pelaksanaan ujian nasional, ujian kesetaraan, serta ujian sekolah dalam masa darurat COVID-19. Sebetulnya dalam surat edaran ini ada 8 poin utama. Namun Ibu di sini hanya akan menjelaskan 4 poin utama saja terkait kenaikan kelas kamu ya. 4 poin penentunya apa saja sih supaya kamu naik. Sekarang ini tidak ada istilah kelulusan tapi kenaikan. Contoh, kelas 8 naik ke kelas 9. Selanjutnya, kelas 9 naik ke kelas 10. Begitu ya. Kalau kelas 10 itu artinya sudah dalam masa SMA. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa dalam 8 poin itu disebutkan salah satunya yaitu pertama, ujian nasional dan ujian itu ditiadakan. Tapi dengan ditiadakannya ujian nasional, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat lulus ya atau menjadi seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, peserta didik
dinyatakan lulus ya, harus memenuhi syarat tertentu. Apa itu syaratnya? 1, dia harus menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Artinya, keberadaan rapot itu sangat penting untuk menentukan kenaikan kelas kamu. Dari mana itu rapot diperoleh? Dari semua kegiatan, baik secara daring maupun luring ya. Kebanyakan kalian mengikuti kegiatan daring melalui Google Classroom. Nah, itu laporannya bisa menjadi sebuah rapot. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Jadi kalau kamu ingin dinyatakan lulus, 1 harus punya rapot. Yang kedua, harus punya nilai sikap minimal baik. Sekarang introspeksi diri. Bagaimana sikap kamu ya selama ini, baik pada guru, baik pada orang tua. Nah, semua sikap kamu biasanya terlihat. Kalau anak yang malas, tidak akan pernah mengerjakan soal di GCR. Kalau anak yang kurang tahu etika, tidak akan pernah menjawab ketika guru memberikan salam. Atau bahkan berterima kasih pada saat guru membuat pernyataan di GCR kamu. Itu salah satu contoh kecil saja. Dan yang ketiga, kamu dinyatakan lulus apabila mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Apa saja ujian itu? Macam-macam bentuknya. Bisa ulangan harian, bisa PTS atau penilaian tengah semester, bisa juga PAS atau penilaian akhir semester. Nah, ujian-ujian itu bukan ujian nasional ya, dilaksanakan dalam bentuk portofolio. Jadi kalau guru meminta kamu mengumpulkan tugas ya, artinya kamu sudah mulai membuat portofolio. Dan portofolio yang kamu buat itu bisa disebut sebagai ujian juga. Jadi ketika guru minta, tolong kerjakan modul, tolong kerjakan latihan A, kumpulkan di sekolah, itu bisa menjadi bahan portofolio. Yang kedua, evaluasi atas nilai rapot. Nilai rapot kamu bisa dikatakan portofolio. Ketiga, nilai sikap kamu. Dan yang keempat, jika kamu memperoleh prestasi, maka itu pun bisa dikatakan portofolio. Prestasi kamu ya berupa menang di lomba apa, itu atau penghargaan di bidang apa, itu bisa dijadikan portofolio untuk penunjang kelulusan. Yang kedua, ujian itu diselenggarakan dalam bentuk penugasan. Bisa secara luring dan daring. Seringlah kamu dapat tugas ya. Itu bisa berupa ujian namanya. Dan yang ketiga, tes secara luring dan daring dalam bentuk kegiatan penilaian lain yang tadi itu. Penilaian akhir semester, ulangan harian, PTS, PAS, semuanya harus kamu lalui dan kamu laksanakan dengan semaksimal mungkin. Jadi, apa sih 4 poin penentu kenaikan kelas kamu di masa pandemi ini? Oke ya, kita sebutkan lagi biar kamu paham. 1, 4 poin tersebut ya, portofolio berupa evaluasi, nilai rapot, serta nilai sikap dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Itu syarat kamu naik. 2, penugasan. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 3, melakukan tes baik secara luring ataupun daring. Dan yang keempat, mengikuti bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Baik itu ulangan harian, PTS, PAS, dan sebagainya. Itu ya syarat kenaikan kelas kamu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2021 yang diedarkan pada bulan Februari ini baru-baru ini.
Semua harus mengacu pada surat edaran tersebut. Artinya kamu harus bekerja keras, harus membuktikan bahwa kamu itu layak untuk naik, harus bisa mengukir atau mewujudkan cita-cita kamu untuk bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.